5W1H merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Ya, yang pertama adalah what. What itu artinya apa? Kalau where, gimana Bu Tuti? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Sehat dan baik-baik saja ya? Oke, pagi ini kalian sudah mandi belum? Ayo, yang belum mandi, segera mandi ya. Nah, ketemu kembali dengan Pak Rian dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, tema 2. Materinya ada yang sudah tahu? Nah, jikalau belum, silahkan anak-anak bisa membuka materinya di halaman 4. Nah, apa materinya? Materinya yaitu tentang informasi. Nah, ada yang sudah tahu? Apa itu informasi? Informasi adalah sebuah kabar, berita yang diberikan oleh orang lain yang bisa kita dapatkan atau bisa kita dengarkan. Nah, informasi itu bisa fakta, nyata, maupun pendapat. Contoh nih yang lagi viral, tahu Bu Tejo kan? Nah, Bu Tejo itu memberikan informasi kepada kita, apakah itu nyata? Tidak, itu adalah sebuah khayalan. Mampir pasar gede wae, Manut Bu, piye ibu-ibu liyane? Piye ibu-ibu? Ayo mangkat ta. Bener lho ya. Ya wis mampir pasar gede wae ya. Dadi wong sing solutif ngono lho ya. Nah, jikalau kita mendapatkan sebuah berita dalam koran, dalam televisi, internet, ataupun kabar dari ayah maupun bunda, itu juga merupakan sebuah informasi. Nah, sudah dibuka belum bukunya? Halaman 4. Nah, jikalau sudah, di halaman 4 terdapat bagaimana caranya mencari informasi. Caranya adalah yang pertama, pastikan kalian harus membaca bacaan tersebut. Nah, kalau kelas 5 nggak mungkin dong cuma satu paragraf, pasti bacaannya lebih dari 2 paragraf. Pastikan kalian membaca semuanya dengan seksama. Yang ketiga, setelah kalian baca, nah, kalian pahami apa yang kalian dapatkan setelah membaca bacaan tersebut. Yang keempat, baru bagaimana ini? Hai salah. Yang keempat, mencari informasi dalam bacaan tersebut dengan membuat pertanyaan dengan kata tanya. Masih ingat nggak? Kata tanya ada berapa? Tik tok, tik tok, tik tok. Ada 6. Nah, kata tanya yang biasa kita pelajari itu berasal dari serapan bahasa Inggris. Yang pertama, what. Ada yang tahu apa artinya what? What adalah kata tanya yang berarti apa, berfungsi untuk menanyakan peristiwa, benda, maupun pengertian suatu definisi. Nah, yang kedua, where. Where merupakan kata tanya yang berarti di mana, berfungsi untuk menanyakan suatu tempat kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, when. When termasuk kata tanya yang berarti kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian
atau peristiwa itu terjadi. Yang keempat, why. Why termasuk kata tanya yang berarti mengapa. Berfungsi untuk menanyakan alasan, sebab, dan akibat. Yang kelima, who. Who merupakan kata tanya yang berarti siapa. Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut. Dan yang keenam adalah how. How merupakan kata tanya yang berarti bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan suatu proses dalam peristiwa tersebut. Setelah kalian membuat pertanyaan tadi, yang kelima berarti kalian menyimpulkan dari keenam pertanyaan yang kalian buat tadi. Nah, menyimpulkan ini berarti kalian sudah mendapatkan informasi. Nah, anak-anak, sekarang kita coba untuk berlatih. Ada sebuah bacaan. Katak tidak hanya dapat kita temukan saat hujan atau di sungai saja. Katak juga dapat ditemukan di sawah. Hal ini disebabkan katak menyukai tempat-tempat yang berair. Meskipun katak menyukai air, katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Hal ini menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jenis hewan yang hidup di dua tempat ini disebut dengan amfibi. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa katak disebut dengan hewan amfibi? Nah, jawabannya apa? Karena katak hidup di dua tempat, yaitu darat dan air. Sekarang kita simpulkan. Satu pertanyaan tadi, anak-anak mendapat informasi tentang apa? Ayo. Yaps, tentang hewan katak sebagai amfibi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat tidak? Kita review kembali. Ya, benar sekali. Mencari informasi dalam bacaan. Fungsinya untuk mencari informasi dalam bacaan berfungsi untuk kita dapat mengetahui dan memahami suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Langkah-langkahnya bagaimana? Untuk langkah-langkah mencari informasi, yang pertama, membaca judul. Yang kedua adalah membaca teks bacaan tersebut dengan seksama. Yang ketiga, memahami isi bacaan. Yang keempat, membuat pertanyaan 5W1H. Dan yang kelima, menyimpulkan bacaan tersebut. Nah, anak-anak sudah paham kan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kali ini? Kelas 5, tema 2 tentang mencari informasi. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar daringnya, membantu orang tua, dan ingat selalu jaga kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.